Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi informasi hasil dari sosialisasi Kemendikbud yang sudah dipublis dalam bentuk file ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa kunjungi di website Kemendikbud. Di situ nanti ada tentang gambaran perhitungan kebutuhan jabatan guru yang nantinya diusulkan dalam masing-masing Pemda. Nah, di sini adalah contoh dari salah satu kebutuhan P3K guru di salah satu Pemda ya, kabupaten. Dalam tabel ini Bapak Ibu, ketika suatu Pemda membutuhkan ASN, maka indikatornya pertama ABK, analisis beban kerja. Yang kedua itu ASN negeri ya. Ini yang ada di sekolah negeri. Kemudian yang ketiga itu ASN di sekolah swasta. Dari tiga indikator ini nantinya akan dijumlah. Kemudian untuk yang ini jumlahnya total ASN dari tiga indikator tersebut. Nah, kemudian untuk non ASN kurang dari bulan Oktober 2022 masa kerjanya atau di bulan Oktober 2022 ke bawah, ini nantinya guru tersebut termasuk ke dalam guru non ASN yang ada di sekolah negeri yang lebih dari 3 tahun masa kerjanya, atau yang kemarin Bapak Ibu melakukan pendataan non ASN di tahun 2022. Nah, itu adalah tercantum di non ASN. Dalam informasi yang sudah dinyatakan oleh Kemendikbud sendiri, bahwasanya untuk non ASN ini khususnya di sekolah negeri akan menjadi prioritas ASN di 2024 dan seterusnya ya, 2025, sampai sekiranya dari masing-masing kebutuhan Pemda itu terpenuhi. Nah, untuk yang kurang ASN ini nanti menjadi usulan setiap Pemda yang akan dibuka di tahun 2024. Jadi perhitungannya yaitu ada tiga indikator. Yang pertama, saya ulangi, ABK, analisis beban kerja, kemudian ASN negeri, ASN swasta. Nah, dari total tersebut ini nanti ada tabel non ASN atau guru yang ada di sekolah negeri. Kemudian kekurangannya nanti akan dibuka pada 2024 ini. Kemudian selain itu ada kebutuhan tentang tendik ya. Seperti yang sudah dinyatakan oleh Kemendikbud bahwasannya untuk setiap sekolah itu kan ada tendiknya ya, ada TU-nya. Nah, baik itu ijazah SD sampai S1 nanti ada masing-masing nomenklaturnya. Yang pertama, saya akan jelaskan. Di sini untuk nomenklatur pengadministrasian perkantoran dibutuhkan ijazah minimal SLTA. Artinya Bapak Ibu ketika ijazah SLTA di atau sederajat di TU ya, di P3K teknis di sekolah, ini nantinya akan masuk ke dalam prioritas pemerintah sesuai aturan Kepmenpan RB nomor 11 ya, tahun 2024. Nah, untuk tugas jabatannya itu melaksanakan kegiatan dukungan berupa administrasi perkantoran atau pemerintahan dan pelayanan publik ya. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, untuk nomenklatur penata layanan operasional ini menjadi prioritas juga karena udah masuk ke dalam Kepmenpan RB nomor 11. Nah, untuk penata layanan operasional nanti Bapak Ibu masuk ke dalam kualifikasi pendidikannya S1 atau D4. Nah, untuk tugas jabatannya itu melakukan kegiatan tata kelola layanan ya. Jadi ini khusus buat yang ada di sekolah. Jadi setiap sekolah itu pasti punya TU ya atau tata usaha. Nah, dari TU tersebut nggak semuanya TU itu ijazah S1. Administrasi itu nggak semuanya ijazah S1. Nah, makanya di sini ada pembagian nomenklatur ya. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada pengelola layanan operasional. Ini untuk minimal ijazahnya masuk ke dalam D3. Nah, D3 ini nanti akan melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis khususnya di sekolah.
Nah, yang keempat itu operator operator layanan operasional, minimal ijazahnya SLTA. SLTA dan tugas jabatannya itu melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis. Kemudian yang kelima, pengelola umum operasional. Ijazahnya itu SD atau SLTP sederajat. Nah, untuk tugas jabatannya nanti melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum. Jadi pada untuk Kemenpan RB ini, Bapak Ibu yang ijazahnya SD atau SLTP ya, yang paling rendah di sekolah, di tenaga teknis sekolah, itu nanti jangan khawatir Bapak Ibu, karena sudah ada aturan yang menetapkan bahwa Bapak Ibu itu akan menjadi prioritas ASN ya, dengan ketentuan-ketentuan lainnya gitu. Nah, selain kebutuhan guru ya yang saya jelaskan di awal, kemudian analisis jabatan P3K teknis seperti yang saya jelaskan tadi, ada juga untuk yang P3K ahli muda itu dibutuhkan juga pengawas sekolah ya. Nah, untuk kebutuhan pengawas sekolah ini, kalau sebelumnya kan pengawas sekolah harus dia mengikuti apa namanya mengikuti seleksi yang ada di uji kom ya, uji kompetensi gitu. Kemudian harus melaksanakan kepala sekolah dulu. Jadi tahapannya itu untuk menjadi pengawas sekolah harus step by step. Nah, untuk sekarang aturan yang ada di Kemendikbud itu ada jabatan pengawas sekolah dibuka ya, jabatan pengawas sekolah dalam P3K teknis. P3 teknis ini nanti untuk kebutuhan pengawas sekolah dengan jabatan muda ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu bisa lulus ya, lulus di seleksi jumlah guru pengawas, lulus UKPJ guru menjadi pengawas sekolah, misalnya seperti ini 27. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa melamar ya. Ini adalah salah satu contoh perhitungan aja Bapak Ibu. Karena nantinya untuk yang P3K teknis untuk pengawas sekolah, ini nanti masuknya di jabatan pengawas sekolah muda ya. Jadi bukan madya atau utama. Nah, seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Kemudian yang terakhir ya, untuk Bapak Ibu yang pengen tahu nih mengenai berapa sih gitu kebutuhan tiap-tiap wilayah. Nah, di sini di Kemendikbud menyediakan helpdesk ya. Nah, helpdesk di sini punya koordinator masing-masing. Salah satunya yang ada di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua Selatan ya. Ini Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk 1 atas nama Ibu Andini, dan nomor kontaknya ada, silakan Bapak Ibu menghubungi. Nantinya untuk helpdesk ya khususnya ini insya Allah akan menjawab tentang seputar kebutuhan P3K di tahun 2024. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.